Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu semuanya di Harir Channel. Dengan waktu yang sangat singkat ini, mari kita bertambah wawasan kita, literasi kita, ya. Kita langsung membahas soal-soalnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke. Soal yang pertama, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam ras, suku, budaya maupun agama. Namun, terkadang keberagaman tersebut dapat memicu konflik. Disinilah peran moderasi beragama sangat penting. Dampak konflik yang paling merugikan bagi persatuan dan kesatuan bangsa adalah, ya, ada yang ini soal PR, ada yang sudah menjawab eh, D, kemudian C, ada yang A, ya. Kita lihat dari soal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kata kuncinya, clue-nya itu adalah dampak konflik yang merugikan persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Jadi persatuan dan kesatuan bangsa itu artinya cakupan wilayahnya itu sangat luas, ya. Jadi bukan hanya perseorangan, namun merugikan bagi umum, ya, persatuan kesatuan bangsa. Kita lihat opsi yang A, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang mengalami konflik. Ini justru pasti salah ini, karena tidak tidak meningkatkan solidaritas, justru akan menimbulkan perpecahan dan konflik, ya. Kemudian yang B, terjadinya keretakan hubungan antara kelompok yang bertikai. Nah, yang B ini eh, apakah ini secara umum, ya? Kalau keretakan hubungan antara kelompok yang bertikai, artinya ketika itu keretakannya itu hanya terjadi di antara kelompok tersebut yang sedang bertikai, berarti ini kurang luas cakupannya, karena pada soal itu adalah merugikan persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Kemudian yang C, terjadinya kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Ini lebih ke individu, ya. Kemudian yang D, menimbulkan dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat konflik. Lah, dominasi ini kemudian penaklukan. Nah, itu lebih ke persatuan dan kesatuan bangsa, artinya lebih umum, ya, daripada yang opsi B tadi. Kalau opsi B tadi kan hubungan antara kedua kelompok tadi, karena konflik itu kan paling tidak antara dua kelompok bahkan lebih, ya. Ketika terjadi konflik, maka dampaknya yang merugikan itu, kalau di soal ini lebih ke umum, lebih luas, ya, persatuan dan kesatuan. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah D, ya, D. Oke, soal selanjutnya. Di sebuah sekolah terdapat salah satu siswa yang perilakunya aneh dan cenderung menyendiri. Bahkan ketika upacara bendera pun tidak mau mengikutinya. Dia beranggapan menghormati bendera termasuk hal yang menyimpang. Jadi dia beranggapan bahwa hormat bendera saat upacara itu, itu tidak sesuai dengan ajaran dia, termasuk itu hal yang menyimpang dari agamanya. Bagaimana sikap yang harus kita ambil sebagai seorang guru yang moderat? Nah, ini ketika kita menjumpai siswa yang seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah A, menghukum anak tersebut dan mengeluarkannya dari sekolah karena khawatir berdampak pada teman yang lain? Ya, kita hukum anak tersebut karena tidak sesuai, tidak mematuhi aturan ketika upacara tersebut, kemudian kita keluarkan karena ini ideologinya ini membahayakan teman yang lain. Ataukah B, memanggil keluarganya dan menanyakan siapa yang salah sampai anak tersebut berperilaku demikian? Ataukah C, melaporkan tindakan anak tersebut kepada pihak berwajib agar ditindaklanjuti serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan kepada siswa yang lain? Nah, ataukah D, menemui anak tersebut beserta keluarga, ya, dan memberikan pengertian, pendampingan, dan pengawasan tentang bahaya perilaku tersebut serta mengedukasi siswa yang lain, ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, menemui anak tersebut beserta keluarganya dan memberikan pengertian bahwa apa? Bahwa tindakan seperti itu, ya, itu tidak sesuai dengan wawasan atau komitmen kita terhadap bangsa, tidak sesuai dengan konstitusi kita, ya. Itu membahayakan karena termasuk
hal-hal yang radikal ekstrim seperti itu, dan kita kasih pendampingan, kemudian pengawasan terus berlanjut kontinu tentang bahaya perilaku tersebut, dan tidak lupa ini serta mengedukasi siswa yang lain, memperkuat nilai-nilai agama yang berbasis moderat ya, berbasis moderat ya. Yang lain harus kita kuatkan, kemudian anak tersebut beserta keluarganya kita kasih pengertian seperti itu. Ini merupakan menyelesaikan masalah dari akarnya ya. Kenapa kok tidak kita melaporkan tindakan anak tersebut kepada pihak berwajib? Ya, ketika seperti itu, maka langkah yang harus kita ambil pertama itu adalah sebenarnya pencegahan. Kita melakukan pencegahan dulu, kemudian persuasif. Ya, setelah pencegahan persuasif artinya kita kasih pendekatan, kemudian intervensi yang terakhir. Ini baru campur tangan. Kemudian kalau intervensi itu terakhir ya, kita melapor kepada pihak yang berwajib ketika itu sudah kita kasih pemahaman, namun tetap terus melakukan. Nah, maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan seperti yang B ini ya, menanyakan siapa yang salah. Nah, ini yang sangat berbahaya ketika kita menyelesaikan sebuah masalah. Jangan sampai kita itu menanyakan siapa yang salah, karena ketika kita menyelesaikan masalah kemudian mencari tahu siapa yang salah di antara keduanya, maka itu akan justru menimbulkan konflik yang baru. Jadi ketika menyelesaikan masalah, jangan sampai menggunakan kata-kata siapa yang salah. Nah, itu tidak profesional dan akan menimbulkan konflik yang baru. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di lingkungan Anda terdapat tarekat, torikoh ya. Torikoh itu kalau dalam Islam itu seperti sebuah metode ya, yang tergolong ghairu mutabaroh atau yang dipandang oleh sebagian orang sebagai tarekat di luar mainstream ya. Berarti di luar pokok, dasar-dasar pokok ya, tidak seperti biasanya. Biasanya aliran ini juga tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum negara. Tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum negara. Ini yang harus digarisbawahi. Bagaimana sikap yang harus kita ambil sebagai seorang ASN yang moderat ketika mendapati hal tersebut? Jadi ini termasuk ke dalam soal yang jenisnya aliran aliran-aliran yang menyimpang, aliran keagamaan yang menyimpang. Jadi aliran yang keagamaan itu ada yang menyimpang, kemudian ada yang menyimpang ya, menyimpang kemudian mengancam NKRI, ada yang berbeda dari biasanya namun tidak mengancam dari NKRI, dan ada yang jelas-jelas itu menentang persatuan dan ingin mengganti. Nah, ini jenis soal ini termasuk aliran yang masih biasa, artinya tidak membuat kegaduhan di masyarakat ya, tetap masih dalam hal taat kepada aturan agama ya, aturan negara. Nah, ketika menghadapi soal seperti ini, maka kita harus mengidentifikasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang karena dapat mengobrak-abrik falsafah dan regulasi acuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau A ini adalah sikap kita ketika menghadapi sesuatu yang sudah bertentangan ya, aliran agama yang radikal, yang tidak sesuai ya, yang menentang NKRI. Nah, kita harus A ini. Kalau B, menghormati thariqat tersebut sebagai bentuk toleransi terhadap keberagaman selama tidak membahayakan persatuan bangsa dan negara. Nah, ini bagus. B, mengidentifikasi tentang apa motivasi pengikutnya sehingga masuk menjadi bagian dari aliran keagamaan ini. Nah, kalau C ini lebih kepada sikap kita ketika menghadapi aliran-aliran atau gerakan yang sudah menentang terhadap keutuhan NKRI ya. Ini mengidentifikasi, kita mencari tahu kemudian kita melakukan tindakan itu ketika alirannya tersebut sudah bermasalah. Kalau D, melakukan identifikasi tentang apakah ada lembaga induk yang menjadi payung dari aliran atau gerakan keagamaan ini. Nah, kalau D ini sama, ini untuk identifikasi secara mencari informasi ya. Kita mencari informasi apakah gerakan yang bermasalah tersebut ada lembaga induk. Lembaga induk berarti lembaga negara ya, lembaga negara yang memberikan izin kepadanya. Nah, ataukah
lembaga tersebut terafiliasi di dalam ormas-ormas keagamaan yang diakui negara, misalkan NU, Muhammadiyah, ya, dan lain-lain. Apakah lembaga tersebut terikat di bawahnya atau tidak? Kalau tidak, kemudian itu mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, maka itu harus kita tindak lanjuti. Seperti itu. Dan soal seperti ini mungkin ya bisa saja keluar karena ini terkait dengan moderasi beragama, ya. Oke, selanjutnya ini tentang sejarah Islam. Kenapa kok saya mencantumkan tentang sejarah Islam? Karena khususnya yang beragama Islam, ya. Maaf kalau yang beragama selain Islam, ya silahkan dipelajari tentang sejarah-sejarahnya, karena kemungkinan besar itu juga ada tentang sejarah. Kenapa kok ada sejarah, soal sejarah? Karena ketika kita paham betul tentang sejarah-sejarah keagamaan kita, ya, tentang pendirian bangsa, maka sikap-sikap yang radikal, ekstrim, dan lain-lain itu akan bisa terkikis. Artinya kita lebih kuat di dalam memegang ajaran agama dan dalam memegang hukum-hukum negara, ideologi Pancasila, dan lain-lain. Seperti itu. Soal ini, dalam menguatkan moderasi beragama kita juga harus paham tentang sejarah. Pada masa dinasti Abbasiyah, masa kejayaan Islam terjadi ketika dipimpin oleh, ini masa kejayaan Islam di Timur Tengah, ya. Pada saat dulu setelah Nabi Muhammad, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian setelah itu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Soal ini tentang dinasti Abbasiyah. Siapa golden age-nya pada masa dinasti Abbasiyah itu siapa? Apakah A. Walid bin Abdul Malik, atau B. Utsman bin Affan, ataukah C. Harun ar-Rasyid, ataukah D. Abul Abbas As-Sofah? Ya, maka jawabannya paling tepat adalah C. Ya, C. Harun ar-Rasyid dan putranya yaitu Al-Ma'mun, yang dimana berpusat di Baghdad, dan pada saat pemimpinan beliau itu mendirikan Baitul Hikmah. Salah satunya Baitul Hikmah itu termasuk tempat untuk seperti halnya perpustakaan atau tempat belajar untuk keilmuan dan kemajuan dalam bidang pendidikan, politik, budaya, dan lain-lain. Ini golden age pada masa dinasti Abbasiyah. Kalau Walid bin Abdul Malik itu ketika masa Bani Umayyah dan Umar bin Abdul Aziz, ya, seperti itu. Jadi pada masa Walid bin Abdul Malik itu terjadi lebih ke penaklukan wilayah seperti Andalusia, yang dimana Tariq bin Ziyad, kemudian Sind dan Nepal, Muhammad bin Qasim, kemudian renovasi Masjid Nabawi dan Al-Aqsa, ya. Kalau Umar bin Abdul Aziz itu juga pada masa Umayyah setelah Al-Walid, yaitu itu kemajuannya yaitu salah satu yang terkenal adalah kodifikasi hadis, ya, seperti itu. Ya, silahkan dipelajari tentang sejarah-sejarah itu, ya, sejarah-sejarah Islam, sejarah-sejarah agama yang lain, ya, sesuai dengan agama masing-masing, dan ini bisa menjadi persiapan kita menghadapi soal SKTT. Lanjut, soal yang ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengakomodasi berbagai latar belakang keagamaan dan kepercayaan yang ada di Indonesia, maka terdapat seorang tokoh yang mengusulkan untuk mengubah kalimat pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama itu dalam Piagam Jakarta itu sebelum disahkan menjadi Pancasila adalah lebih merujuk, lebih mengunggulkan, lebih berfokus pada syariat Islam, ya, menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lah, ketika sila pertama itu pada Piagam Jakarta itu dijadikan Pancasila, ya, maka akan terjadi gejolak konflik antar umat beragama. Oleh sebab itu ada seorang tokoh yang mengusulkan untuk merevisi sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Siapakah tokoh tersebut, ya? Apakah A. Johannes Latuharhari, ataukah B. Muhammad Hatta, atau C. A.A. Maramis, atau D. Muhammad Yamin? Ya, silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Mari kita tetap berjuang, karena waktu semakin mepet. Persiapan yang matang adalah kesuksesan yang sudah kita siapkan. Oke, sampai jumpa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.